Lama sibuk lupa deh. Ya Haruni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus, orang tua kita, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat di masjid ini terkenal betul ya Bapak ya, orang-orang tuanya ya. Saya tadi pas kesini selalu teringat itu bagaimana dulu masjid ini masih berapa ya, seperempatnya kali ya. Masjid ini dulu seperempatnya kali. Tapi pas masuk tahun ini, wow, bahasanya kayak ini sudah jadi masjid bedelau. Tahu nggak arti bedelau? Kincong. Ditambah dengan hiasan kaligrafinya, masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini di hari ini terasa ya, dari sebelum COVID ya, sebelum COVID masih belum jadi masjidnya. Sampai tahun terus ini ada yang mau dibantu ya, sampai saya ikut ngomong sama ini ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ketemu masjid seperti ini, rasanya ini masyarakatnya sudah luar biasa, sedekah, infak dan zakat.
Muhammad. Kita selalu berharap mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan contoh suri tauladan dari baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, saya hampir tiap tahunlah ceramah di Masjid Al-Fajri ini ya. Dan alhamdulillah ini anak-anak kita. Halo anak-anak yang nyatat ya. Judul tausiah kita pada malam hari ini adalah memperbanyak infak, zakat dan zakat dulu ya. Memperbanyak zakat, infak dan sedekah di bulan Ramadan. Cocok banget ya. Cocok banget ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, ini untuk buat adik-adik kita yang lagi nyatet, namanya jangan salah ya. Nama Ustazah Dr. Hajah Dahani Astuti LCMAG. Saya udah malam keempat ini ceramah di tahun ini ya, malam sudah. Ini saya merasa juga keliling-keliling, cuma saya sendiri mohon izin perempuan ini Bapak Ibu sekalian. Bukan bermaksud apa, tapi benar dari hati saya paling dalam. Tahun 2022 saya ada sekali gak dapat jadwal, menggali jadwal ini. Tapi saya merasa kesepian loh. Kayaknya kayak orang ditinggal pacar. Artinya apa? Sedih ya, gak bisa sehingga ternyata diundang. Nah, akhirnya dapat juga tahun itu 6 masuk. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, ini bulan Ramadan, bulannya Sayyidus Syuhur. Salah satu amalan yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling tepat kita laksanakan di bulan suci Ramadan adalah zakat, infak dan sedekah. Banyak. Untuk zakat Bapak Ibu sekalian, kalau mau ibadah bulan Ramadan kita ini antem bagus, yuk zakatnya kan ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah insya Allah ada bayar ya Pak ya. Kalau nggak malu sama pengurus masjid Pak, sesekali pengurus masjid didata juga jamaahnya. Jangan sampai zakat fitrah jangan sampai gini Bu, zakat fitrah ya kalau dipanggil masjid baru bayar. Jangan, nggak diterima ibadah kita, nggak sempurna ibadah kita, karena itu ruh kita ya kan. Maka zakat fitrah harus kita bayar di bulan suci Ramadan ini, udah mulai dibuka ya. Terus pengurus
25.000 kita keluarkan untuk saudara-saudara kita, untuk karib kerabat kita. Terutama Bapak Ibu sekalian, kami di BKMT, Bu, jangan lupa ya, nanti Sabtu hadir BKMT. Ini nanti Sabtu, insya Allah BKMT tentang juga infak sedekah dan zakat, infak dan sedekah juga di Masjid Raya Anur jam 8.30 kita dahului dengan sholat tasbih berjamaah dan sholat duha dan sholat tasbih berjamaah. Saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu sekalian, kami ada tradisi setiap tahun itu kunjungan ke panti asuhan yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, termasuk kalau yang di sini panti asuhan Hasanah, termasuk juga panti asuhan Nurul Ilmi yang dekat kita. Terus kalau yang dekat Karya Indah itu ada panti asuhan Al-Hidayah. Ada 12 panti yang kita kunjungi selama bulan suci Ramadan setiap tahun Ibu sekalian. Infaknya dari mana? Dari pengurus BKMT itu sendiri. Ada yang nyumbang 100.000, ada yang nyumbang 200.000, ada yang nyumbang 300.000. Insya Allah ibu-ibunya sehat-sehat semua. Barangkali berkahnya ya dari infaknya setiap tahun. Udah hampir 20 tahun kami lakukan. Ibu, saya ingin memberitahu. Tahun kemarin saya mengunjungi salah satu panti asuhan yang ada di Karya Indah. Itu Bu, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan anak-anak panti adalah beras. Pak, tahun kemarin di 2023, tahun ini sakit Pak. Orang mengirimkan apa ke panti. Saya tanya, pandeminya kan udah habis Pak. Iya, pandemi memanglah habis, tapi dampak pandemi masih tersisa. Pandeminya habis, tapi dampak pandemi masih tersisa. Terus apa lagi yang parah Bu? Itu anak-anak saya itu anak panti banyak yang gatal-gatal kulit Pak. Mungkin airnya nggak bagus, jadi kan harus dikasih, mungkin airnya kurang bagus, jadi anaknya gatal-gatal. Kasihan banget Bapak Ibu sekalian. Jadi tahun ini rencana kita untuk yang di panti asuhan itu saya mau bawa dokter periksa periksa. Nah di sekitar kita juga ada panti yang juga harus kita perhatikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk mensucikan harta kita maka kita harus bersih. Yang kedua ilmu. Nah ini harus berkembang zakat ini. Ya tidak hanya zakat konsumtif tapi juga zakat produktif. Tidak hanya sifat yang sembako tapi juga harus dikembangkan. Ini kita masyarakat jangan sekali-kali kita mau jadi orang miskin terus alias miskin permanen. Ada pokoknya saya bercita-cita dapat BLT terus. Gimana? Allah kan dengar hati kita Bapak Ibu sekalian. Janganlah cita-citakan dapat BLT terus ya. Sekali-kali harus kasih BLT. Jadi niatnya nanti harus juga zakat produktif. Gimana zakat produktif? Harus dikembangkan zakatnya.
beras mahal Pak. Mau enggak kalau bahasa kami mau masih adik itu mau mahal boleh ini kota Molino tuh utang kota Molino sampai 70 ini sampai 70 kalau yang bagus itu Pak. Akhirnya apa belilah yang mudah. Ini yang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk nih kalau yang punya mampu zakatnya keluarin biar zakat produktif dan jangan konsumsi juga dapat. Terus apa? Al-barakatu berkah. Berkah tidak bisa mandai ya Bapak Ibu sekalian. Memang harus ya. Allah itu senang sama orang yang suka bersedekah. Allah itu senang sama orang yang suka bersedekah. Karena apa? Disitulah Allah mengatakan, aku berada di antara orang-orang yang miskin. Maka kita Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini kalau zakat dikeluarkan 217 triliun. Soal harusnya kita bisa berbagi, namun karena banyaknya yang belum memahami ini, maka kita yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan kita dengar hari ini jumlah angka kemiskinan bangsa Indonesia bukan makin sedikit tapi makin banyak. Entah bagaimana lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita memperbanyak zakat, infak dan sedekah di bulan suci Ramadan. Apa? Orang yang dia mendapat atau membayarkan zakat, insya Allah dia akan mendapat banyak hikmah dan mendapat banyak manfaat. Yang pertama apa hikmahnya? Innas shadaqat litakfi'a ghadaban Rabb. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu, halo Ibu, mau dapat cintanya Allah, mau dapat sayangnya Allah, yuk bersedekah. Ya, kalau tak dapat sedekah duit, sedekah mola. Ada buat molaan ini Bu? Ada buat mola? Siapa yang makan molanya? Habis panci untuk Ibu aja. Nah, kasih. Ya, jadi alhamdulillah kita tradisi di masjid juga selalu mengatakan kabar. Itu bagus itu tradisi. Ya, saya juga dapat pilihan Bu, untuk makanan itu ke masjid di sebelah rumah saya. Tulis tanggal sekian, saya ada pilihan. Antar makanan. Kalau bisa juga antar air mineralnya juga. Air mineral ini punya uir. Nah, ini punya uir nih. Ya, beli ya Pak ya. Nah, punya uir-uir. Saya kirim juga di masjid di dekat rumah ini air minum supaya bisa dinikmati oleh jamaah selama 30 hari bulan suci. Yang kedua, sedekah itu adalah pintu untuk menambah rezeki. Jadi kalau rezekinya yang agak seret, rezekinya yang Senin Kamis, rezekinya yang masih dihitung. Gimana caranya? Saya senang kultur Bu, jadi nggak tahu ya. Kalau Ibu sering lewat nggak masjid kita yang dekat itu, dekat apa jalan apa ya, depan mesra itu. Sedikit. Saya itu paling senang tuh kalau lewat situ, senang. Karena apa? Kalau kita kasih apa? Kasih sedekah, itu dia ucapnya alhamdulillah. Aduh, hati kita senang dengarnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita jalan di ini, aku bukan apa yang kita tuju. Walaupun yang kita kasih cuma 2.000, 3.000, tapi karena kita ikhlas juga, maka Allah akan bagi rezeki. Apalagi Allah kasihnya 100.000. Nah, ini bagaimana? Yang kedua, yang ketiga, sedekah dapat memperpanjang usia. Mungkin betul Bu, di BKMG itu ada orang tua kami, usianya sudah 85 tahun. Ini mohon maaf saya sebutkan di sini. Beliau itu Bu, waktu bangun musola untuk BKMG, untuk sekolah BKMG, nggak
dengan lingkungan sekolah dengan kamu disuruh. Jadi alhamdulillah usianya sekarang 85 tahun masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa dengar, tidak pikir. Maka saya bilang kemarin saya buka puasa bersama dia. Saya dalam hati itu ya Allah, beliau ini sedekahnya yang bikin panjang usia. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mau panjang usia, yuk bersedekah. Yang keempat, ini dia. Kalau kita ingin terjauh dari niat jahat orang, kalau kita ingin terjauh dari bencana, kalau kita ingin jauh dari musibah, dari kebakaran, ini banyaklah bersedekah. Saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, ada keluarga saya tanya, dia mengalami kebakaran. Oh, namanya kebakaran gak bisa disebut Bapak Ibu sekalian, pasti sedih, habis semua. Tapi apa yang tersirat di hati saya begini, ketika saya tanya, apa kira-kira sadar? Kan kalau kita ini harus sekali-sekali harus evaluasi diri. Apakah bisa terjadi bencana ini? Apa kira-kira sadar? Dia jawab, mau tahu nggak apa masalahnya? Dalam masalahnya adalah, kalau nggak salah saya dia jawab, ada uangnya yang dia niatkan kalau nggak salah itu pergi umroh atau haji. Nah, dia niatkan uang itu untuk pergi umroh atau haji waktu itu. Tapi kemudian uang itu dialirkan. Nah, ini uang itu dialirkan. Setelah dialirkan itulah terjadi kebakaran habis kedainya Pak, bukan rumahnya yang terbakar, kedainya tempat dia berdagang. Maka saya bilang istighfar waktu itu. Jadi memang saya waktu itu sarankan, ya udah nanti kalau dapat rezeki jangan lupa. Ya begitulah kita lagi ya Bapak ya, jangan lupa niatkan untuk ibadah haji. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita ingin terjauh dari bencana, maka banyaklah bersedekah. Dan bersedekah itu ada adab-adabnya. Satu, adab bersedekah bersederhana, jangan ditunda. Dan yang pertama pilihannya itu adalah ini karena terdekat. Jangan kita sedekah pun di Sumatera Barat, tapi tetangga di sebelah kiri kanan nggak cipratan. Jangan ciprat dulu lagi ini. Yang kedua, memperbanyak dan memperbanyak. Jangan sering disebut-sebut ya. Jangan sering disebut-sebut. Yang ini saya kemarin nasi bapak 50 juta itu nggak apa-apa, itu mendorong pula langsung yang malu dan tidak usah disebut-sebut. Karena apa? Kalau disebut-sebut seperti itu, yang tadinya itu niatnya ikhlas bisa-bisa menjadi ria. Yang ketiga, kalau yang tidak ya, bagaimana? Kalau kami organisasi harus sebut, karena SPJ. Bahkan kalau saya ada kegiatan itu 12 panti asuhan yang ada, ini harus dipublish, bahasa kerennya, dipublikasi. Karena apa? Pertanggungjawaban sama manusia dan akhirat. Maka dipublikasikan 12 panti asuhan dikunjungi oleh BKP. Ini dia yang dikasih untuk tapi sebenarnya dia itu bukan niat. Niatnya adalah untuk memotivasi, ya, memotivasi kepada masyarakat sekitar, keluarga, tetangga supaya bisa melakukan hal yang sama. Kadang-kadang kita perlu motivasi dari kiri kanan supaya apa? Supaya kita juga bisa beramal. Dia aja beramal, masa saya gitu? Nah, kan gitu. Kadang-kadang ada muncul di situ. Makanya kita zakat atau yang disebut dengan mustahil, dikasih motivasi yang pertama kali yang rajin ke masjid. Yang rajin ke masjid, terutama yang muslim. Kalau yang non muslim juga ke masjid. Yang
Indonesia. BKMT seluruh Indonesia mengumpulkan luar biasa jumlahnya. Dari Riau Bu, yang diantar ke pusat itu 100 juta lebih diantar ke pusat ya. Dan yang diantar diserahkan ke Basnas Provinsi Riau sebesar 36 juta lebih. Dan itu diserahkan ya dari ibu-ibu ini luar biasa. Kalau soal berbagi luar biasa. Jadi kita ini kalau nambah-nambah itu pasti ada semua, ya Bu. Nah, kalau kali-kali nggak ada, ya kalau dapat ini pasti dapat ini satu. Tapi kalau kita ini paling nggak mau dikurangi, kurang sedikit nggak mau. Tapi yang paling sulit apa? Berbagi. Nah, kalau berbagi apa? Dulu. Nah, ini yang harus kita ikuti sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu ya, jangan terlalu banyak baju-baju ya, nggak dibawa nanti secukupnya. Tapi kalau ada yang bisa kita sedekahkan, baik ya kan. Banyak yang tidak bisa punya pakaian yang layak, banyak yang tidak punya pengalaman sekolah kita ini buku yang layak ya. Oleh karena itu inilah kesempatan kita khususnya di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak infak, zakat dan sedekah, insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan kita semua ini jamaah berkhidmat insya Allah dengan izinnya yang mudah dapat mengumpulkan dana untuk asing di tahun depan, insya Allah. Dan sholat tarawih tahun depan sudah ber-AC masjid kita ini yang mudah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah terawih kita pada malam hari ini, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari manusia. Saya tunggu ibu-ibu jamaah masjid Al-Fatih untuk hadir di BKMT di Raya Alun Sabtu tanggal 23 Maret 2024 jam 8.30. Kami undang untuk sama-sama melaksanakan sholat duha dan sholat tasbih berjamaah dan juga mendengarkan tausiah Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ya sampai akhir Ramadan kita berbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan jamaah masjid ini mendapat malam Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصفى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام